Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dari kami kelompok 3 dengan saya Dini Kurniawati. Saya bersama dua rekan saya yaitu Mas Agus Hendra Setiawan dan Mbak Mahyudina Almas. Kami bertiga akan membawakan materi terkait mata kuliah strategi bersaing dengan dosen pengampu Profesor Dia Li Setiaria. Di sini kami akan membawakan materi terkait analisis lingkungan internal. Untuk materi yang pertama dibawakan oleh Mas Agus Hendra Setiawan. Dan Mas Agus dipersilakan. Presentasi pertama kali akan disampaikan oleh saya pribadi, begitu. Mohon izin rekan-rekan dapat mengikuti presentasi yang kami sampaikan secara seksama. Sebagai pengantar, menurut Porter 1998, analisa internal yang dikenal dengan rantai nilai atau value chains yang memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing pada perusahaan dapat dianalisa melalui analisa kompetensi inti. Rantai nilai menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Nah, sedangkan menurut Zhao and Glueck tahun 2003, analisa lingkungan adalah suatu proses yang digunakan para perencana strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan mereka. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor pemasaran dan distribusi, faktor penelitian dan pengembangan suatu fungsi rekayasa, faktor manajemen produksi dan operasi, faktor sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka presentasi ini membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengamatan atas sumber daya internal perusahaan. Yang kedua, bagaimana internal faktor analisis strategi atau IFAS tersebut dapat dimengerti oleh semuanya. Masuk yang pertama yaitu sumber daya internal perusahaan. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan yang di mana perusahaan itu tinggal begitu. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diketahui yang kemudian dapat diperbaiki ke depannya. Masing-masing komponen dari analisis lingkungan internal dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu poin A, sumber daya atau resources. Sumber daya ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu pertama tangible, yang kedua intangible, yang ketiga human resources. Poin yang pertama, tangible, merupakan sumber daya yang terlihat atau berwujud dalam data keuangan dan biasanya mudah sekali diidentifikasi dan dievaluasi. Contoh sumber daya finansial yaitu kapasitas kredit perusahaan, kemampuan menghasilkan dana internal dan sebagainya. Yang kedua, intangible, yaitu merupakan sumber daya yang tidak terlihat pada neraca keuangan perusahaan, misalnya teknologi, inovasi, dan reputasi atau performance. Contohnya sumber daya teknologi meliputi persediaan teknologi, paten, merek dagang, dan hak cipta. Berikutnya yaitu yang terakhir, human resources. Perusahaan menilai sumber daya manusia atau karyawannya berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang untuk selanjutnya dikembangkan juga penilaian terhadap kemampuan para karyawan untuk bekerja sama secara lebih efektif. Poin B yaitu kapabilitas atau capability dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai atau value chains. Yaitu yang pertama, pendekatan fungsional, yaitu merupakan penentu kapabilitas perusahaan secara relatif terhadap fungsi-fungsi utama perusahaan, antara lain pemasaran, penjualan dan distribusi, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, profesi serta organisasi secara umum. Yang berikutnya poin pendekatan rantai nilai atau value chain, yaitu kapabilitas yang didasarkan pada serangkaian kegiatan yang berurutan yang merupakan sekumpulan aktivitas nilai atau value activities yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirim dan mendukung produk dan jasa. Berikutnya yaitu poin C, kompetisi inti atau core competition, dibagi menjadi 2, yaitu pertama kompetisi individu dan yang kedua kompetisi organisasi. Kompetisi individu itu meliputi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan kemampuan atau abilities yang dimiliki seorang dalam satu organisasi. Selanjutnya kompetisi organisasi merupakan tindakan kolektif dari karakteristik kompetensi individu dalam tingkatan organisasi.
Lebih lanjut, kompetisi inti ini diperkenalkan oleh Hamel dan Peralat tahun 1999 bahwa kompetensi inti merupakan sekumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu perusahaan menyediakan manfaat tertentu kepada pelanggan agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Nah, tentu saja kompetensi inti ini ada tolak ukur identifikasi. Pertama, apakah kompetensi inti ini memberikan akses potensial kepada berbagai macam pasar? Yang kedua, apakah kompetensi inti ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada kegunaan yang diterima oleh pelanggan? Dan yang terakhir, apakah kompetensi inti yang dimiliki perusahaan ini dapat membuat pesaing mengalami kesulitan untuk meniru atau mengimitasi? Jika dihubungkan dengan kapabilitas, maka seluruh kompetensi inti ini merupakan kapabilitas, dan sebaliknya, tidak semua kapabilitas merupakan kompetensi inti. Hanya kapabilitas yang mempunyai kriteria tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi inti. Nah, berikutnya ada 4 kriteria kapabilitas. Yang pertama, kemampuan bernilai, yang kedua, kemampuan langka, yang ketiga, kemampuan yang tidak bisa ditiru, dan yang terakhir, kemampuan yang tidak dapat diganti. Pertama, kemampuan bernilai, yaitu kemampuan yang memungkinkan perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman yang datang dari luar atau eksternal. Yang berikutnya itu kemampuan langka atau rare capabilities, yakni kemampuan yang hanya dimiliki oleh sangat sedikit pesaing, baik pesaing saat ini maupun pesaing yang akan datang. Berikutnya itu kemampuan yang tidak bisa ditiru, yaitu kemampuan yang tidak dapat ditiru secara sempurna atau imperfectly imitable capabilities, yakni kemampuan yang tidak mudah dikembangkan oleh perusahaan lain. Berikutnya yaitu terakhir, kemampuan yang tidak dapat diganti atau non-substitutable capabilities, yaitu kemampuan untuk yang dimiliki oleh seseorang yang dimana itu sangat sukar untuk digantikan. Nah, hal terpenting yang perlu dipahami teman-teman bahwa kompetensi tidak harus dan tidak boleh dijadikan penghambat untuk berubah apabila perusahaan memang memerlukannya. Jika kompetensi inti yang lama berubah sejalan dengan globalisasi, maka perusahaan pun harus menemukan kompetensi yang baru. Karena jika tidak melakukan perubahan, maka dikhawatirkan perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran atau competitive disadvantage. Berikutnya tentang analisis value chain. Istilah rantai nilai atau value chain yang menggambarkan cara untuk memandang satu perusahaan dinilai sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar, yaitu aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan terakhir aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, berikutnya definisi value chain oleh beberapa ahli akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mahyudina Almas. Kepada Mbak Mahyudina Almas, waktu dan tempat kami persilakan. Sifat value chains tergantung pada sifat industri dan berbeda-beda untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Tujuan dari analisis value chain sendiri adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chains di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Selanjutnya, dalam langkah strategi value chains yang pertama ada identifikasi faktor-faktor strategik intern, yaitu yang meliputi apa saja faktor-faktor strategik, di mana dan dari mana berasal, serta mana yang perlu dievaluasi
sendiri merupakan suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan dalam operasional maupun manajerial. Dalam hal ini yang perlu diketahui ialah situasi lingkungan internal dalam perusahaan meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengkaji kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian menentukan tujuan dan menggariskan tindakan pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya, dalam menganalisa lingkungan internal terdapat beberapa unsur analisis IFAS yang perlu diketahui. Yang pertama, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan di sini meliputi segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Maka dari itu, untuk menciptakan keunggulan bersaing, apalagi yang berkesinambungan, manajemen harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan kemampuan yang akhirnya menjadi sumber bagi kompetensi ini. Yang kedua, kapabilitas. Kapabilitas di sini merupakan kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas ini merupakan suatu kombinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan baik yang berwujud atau tidak berwujud. Keahlian dan pengetahuan manusia merupakan hal yang paling signifikan dan merupakan segala akar bagi keunggulan bersaing serta dasar utama bagi kemampuan perusahaan yang seharusnya dimiliki para karyawan. Lalu yang ketiga, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi pesaingnya. Sumber daya dan kapabilitas merupakan dua hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi strategi yang selanjutnya mewujudkan nilai yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lalu, dalam analisis lingkungan internal terdapat aspek-aspek pendekatan fungsional yang perlu diamati. Pendekatan fungsional sendiri merupakan kemampuan dasar, keterbatasan, dan karakteristik perusahaan. Pada pendekatan ini terdapat beberapa faktor kunci bagi perusahaan yang pengkategorian analisis internalnya sering diarahkan pada pasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akuntansi, produksi, sumber daya manusia, serta struktur organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, yang bisa dijelaskan mengenai pendekatan fungsional, yaitu yang pertama ada fungsional bidang pasar dan pemasar. Fungsi bidang pemasar yaitu menyampaikan pesan tentang produk dan jasa yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain, baik itu konsumen atau itu calon konsumen. Fungsi bidang pemasaran ini sangat penting karena terkait dengan aktivitas yang akan mempengaruhi penjualan produk atau jasa. Fungsi ini terkait dengan end user atau pengguna akhir produk. Faktor kunci pada bidang pemasaran dalam analisis lingkungan internal adalah pangsa pasar, segmentasi pasar, bauran produk dan jasa, iklan yang tepat sasaran, citra perusahaan, strategi harga, distribusi, dan aktivitas pemasaran lainnya. Hal ini perlu dipahami mengenai faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang selanjutnya, fungsional bidang keuangan dan akuntansi. Dalam hal ini, dana dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Oleh karenanya, faktor-faktor perlu diperhitungkan adalah kemampuan perusahaan memupuk modal jangka pendek dan jangka panjang, hubungan baik dengan penanam modal, serta pemegang saham, pengelolaan keuangan, struktur modal kerja, dan harga jual produk. Selanjutnya, fungsional bidang kegiatan produksi dan operasi. Bidang produksi dan operasi berkaitan dengan ketersediaan produk dan jasa sangat penting adanya karena hal ini berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan, di mana
Kualitas produk sendiri harus memenuhi beberapa kriteria dasar seperti SNI, ISO, halal, dan sebagainya. Faktor kunci pada bidang produksi dan operasi dalam analisis lingkungan internal yaitu kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, layout pabrik, proses manufaktur. Sehingga dalam hal ini, manajer harus mampu memahami faktor kunci yang ada pada bidang produksi dan operasi ini, karena keterlambatan proses produksi dapat menyebabkan ketidakpercayaan konsumen pada produk perusahaan. Selanjutnya, fungsional bidang sumber daya manusia. Manusia sendiri merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaan. Maka, manajer perlu berupaya agar terwujud perilaku positif di kalangan karyawan perusahaan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, langkah-langkah yang jelas mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, keterampilan dan motivasi kerja serta produktivitas. Lalu selanjutnya, fungsional bidang riset dan pengembangan. Bidang riset dan pengembangan ini memiliki arti yang penting dalam suatu perusahaan, karena dengan riset dan pengembangan perusahaan dapat selalu berinovasi dan menghasilkan produk dan jasa yang baru serta lebih dari pesaing. Pada perusahaan yang sudah besar, bagian riset dan pengembangan ini dilembagakan menjadi unit kerja tersendiri yang dinamakan Research and Development Department. Faktor kunci bidang riset dan pengembangan ini meliputi pengembangan rekayasa produk, kemampuan penelitian dasar, desain pengolahan dan perbaikan, teknisi dan tenaga kerja yang terlatih. Maka dari itu, di sini manajer harus mengetahui dan mampu menganalisis faktor kunci. Faktor kunci ini karena akan bermanfaat untuk perusahaan yang kaitannya dengan inovasi produk. Lalu selanjutnya, syarat keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini, kekuatan dan kelemahan perusahaan menjadi penentu keberhasilan suatu perusahaan. Menurut McKinsey, mengemukakan 7 syarat keberhasilan perusahaan, yaitu yang pertama, strategi. Strategi di sini meliputi cara organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, ada struktur, kerangka dasar, tanggung jawab fungsi, komunikasi informasi, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada sistem, yaitu fasilitas perencanaan dan pengawasan. Yang keempat, staf, yang merupakan sumber daya manusia. Yang kelima, keterampilan atau skill, kemampuan staf dan organisasi. Yang keenam, corak manajemen, perilaku manajemen dalam memikirkan dan memotivasi organisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada nilai dan tujuan organisasi, yaitu nilai dan tujuan ini diakui sebagai perekat organisasi. Selanjutnya, analisis EVAS atau External Factor Analisis Strategi. Analisis EVAS di sini merupakan suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor eksternal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapat potret peluang dan ancaman organisasi atau perusahaan. Potret eksternal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kesigapan organisasi di dalam menghadapi kekuatan dan tekanan dari eksternal organisasi atau perusahaan, terlebih tekanan dari para pesaing. Sekian, terima kasih. Untuk matriks internal dan eksternal akan dilanjutkan oleh Mbak Dini. Silakan. Baiklah, untuk selanjutnya materi yang akan saya bacakan adalah matriks internal eksternal atau biasa disebut dengan IE. Menurut Rangkuti, matriks internal dan eksternal dikembangkan dari model General Electric atau bisa disebut dengan GE model. Elemen yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat corporate yang lebih detail lagi. Matriks internal eksternal menyusun strategi yang terbagi dalam 9 sel. Tolak ukur yang digunakan adalah kekuatan-kekuatan dan kelemahan internal dari EVAS itu sendiri untuk garis horizontal dan peluang ancaman eksternal dari EVAS untuk garis yang vertikal.
Untuk menentukan posisi organisasi bisnis berada pada kuadran yang mana, maka sebagai acuannya adalah hasil analisis IFAS dan EVAS sumbu koordinat X untuk hasil analisis IFAS yang dimulai dari angka 0 dan ke arah kiri. Kemudian sumbu Y untuk hasil EVAS mulai dari angka 0 ke arah atas. Angka 0 berada pada sudut kanan yang bawah. Berikut saya akan tampilkan diagram kuadran internal eksternal atau bisa disebut dengan kuadran IA. Matriks internal eksternal IA di sini ada diagramnya. Jadi untuk IFAS yaitu dia horizontal ke atas, sedangkan untuk eksternalnya atau EVAS dia adalah vertikal ke bawah. Maka semakin ke atas, di sini saya menggunakan skala 4 untuk yang tertinggi dan skala 1 untuk yang terendah. Maka ketika perusahaan itu mengalami pertumbuhannya skalanya ke atas, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan yang sangat baik. Sedangkan ketika dia berada di tengah, maka perusahaan tersebut berada dalam posisi yang stabil atau normal. Ketika di bawah dan menuju skala di angka vertikal ke bawah, maka perusahaan tersebut adalah melemah. Di sini ada growth, stability, dan retracement. Growth strategi merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri dari sel 1, 2, 3 atau disebut dengan kuadran 1, 2, dan 5, atau upaya diversifikasi yaitu berada pada kuadran 7 dan 8. Stability strategi adalah strategi yang ditetapkan tanpa mengubah arah strategi. Retracement strategi adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan di perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini ada analisis kuadran SWOT. Matriks kuadran SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi cara atau alternatif yang dapat menggunakan kekuatan dan peluang atau menghindari ancaman mengatasi kelemahan. Cara pembuatannya adalah dengan mengurangi total skor pembobotan faktor kekuatan dengan faktor kelemahan S min W. Kemudian hasilnya diletakkan pada sumbu horizontal yang tadi sudah ada contohnya, dan mengurangi total skor pembobotan faktor peluang dengan faktor ancaman O lebih rendah daripada T. Kemudian hasilnya diletakkan pada sumbu vertikal pada kanan bawah. Hasil koordinat keduanya menunjukkan posisi dengan strategi yang sesuai untuk dilakukan perusahaan. Jadi di sana ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana di kuadran 1 itu ketika perusahaan memiliki berbagai peluang kekuatan internal, maka strategi yang bagus yang tepat untuk digunakan adalah strategi agresif agar mendukung pertumbuhan perusahaan tersebut semakin pesat. Kemudian jika pada ada di kuadran kedua, di mana di dalam perusahaan kekuatan internalnya itu semakin tinggi tetapi muncul berbagai ancaman, maka strategi yang cocok atau kondisi yang cocok untuk digunakan adalah strategi diversifikasi. Kemudian pada kuadran 3 yaitu berbagai peluang muncul dalam perusahaan itu, baik produk ataupun jasa, tapi kelemahan-kelemahan internal di dalamnya muncul juga. Jadi ada kendala di situ, maka strategi yang digunakan untuk kondisi ini adalah strategi turnaround. Kemudian pada kuadran 4 yaitu kuadran yang paling lemah di sini, ketika di dalam perusahaan itu di dalam internalnya terjadi banyak masalah. Kemudian berbagai ancaman muncul dari eksternalnya, maka strategi yang cocok digunakan dalam kondisi ini adalah strategi defensif. Berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu melalui analisis SWOT. Bentuk diagramnya seperti ini, di mana strategi yang sudah saya jelaskan barusan adalah ada 4 strategi, yaitu strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar mungkin. Ini ada di kuadran 1, yaitu tadi dia meningkatkan strategi perusahaan dengan strategi yang agresif.
Kemudian strategi 2 yaitu ada di kuadran 2, strategi ST. Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Kemudian di kuadran 3 ada strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT atau ada di kuadran 4 adalah strategi yang paling lemah, yaitu strategi ini dibuat karena dia bersifat defensif dan dimana perusahaan ini benar-benar meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan itu supaya untuk menghindari ancaman dari luar ataupun kelemahan internal dari dalam. Kemudian dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus, Mbak Mahyudina Almas, dan materi yang barusan saya bawakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa internal merupakan rantai nilai atau value chain yang memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisa kompetisi inti. Value chain sendiri merupakan alat analisis yang digunakan untuk memahami aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai suatu produk atau jasa dan juga digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya dalam mencapai sesuatu keunggulan yang kompetitif. Value chain itu sendiri menggambarkan cara atau untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai, benar-benar bernilai bagi pelanggan itu. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama ada aktivitas yang membedakan produk, yang kedua ada aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan yang ketiga adalah aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan produk. Kemudian dalam hal ini analisis internal perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan di dalam operasional maupun manajerialnya. Kemudian dapat menentukan apakah tujuan untuk menggerasikan tindakan pencapaian tujuan perusahaan itu. Dalam menganalisanya, lingkungan internal terdapat beberapa unsur yang dianalisis. Yang pertama yaitu sumber daya perusahaan, merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan. Kemudian ada sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran serta penelitian pengembangan. Kemudian kapabilitas merupakan kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kompetisi ini merupakan sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk melebihi pesaing-pesaingnya. Demikian materi dari kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Presentasi ini dipersembahkan oleh Mas Agus Hendro Setiawan dan dengan saya Yuni Kurniawati dan dengan rekan saya Mahyudina Almas. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua. Semoga materi ini bisa diterima. Buah durian kulitnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, mari kita bahas dalam forum diskusi kuliah dalam mata kuliah strategi bersaing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.